Ibu dan Sobat Prestasi sekalian, acara pada hari ini terdiri dari beberapa sesi. Yang pertama, sambutan dan pembukaan oleh Pak Sugeng Riyadi selaku Ketua Kelompok Kerja Dikmen. Selanjutnya, paparan teknis karate oleh Sensei Hevendri Putih dan Sensei Yoyo Satrio dari Forky. Selanjutnya, paparan teknis karate oleh Pak Fahmi Wardi dan Pak Johansyah Lubis. Dan yang terakhir, paparan teknis aplikasi oleh Pak Yongki Purnomo. Untuk sesi pertama, kami persilakan Bapak Sugeng Riyadi untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan pada acara pada hari ini. Untuk Bapak Sugeng Riyadi, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk sobat prestasi di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di SCLN. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun dari atas pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ketua MKKS, guru-guru pembimbing, serta teman-teman Pusat Prestasi Nasional, dan yang kami muliakan juga ada narasumber ini dari karate dan pencak silat, yaitu Pak Yoyo dan Pak Andri, dan juga dari IPSI, Pak Fahmi dan Pak Yuliansyah. Serta sobat-sobat prestasi yang kami banggakan ini, yang merupakan putra-putra terbaik tentunya, putra-putri terbaik tentunya nih dari provinsi-provinsi yang sudah siap untuk mengikuti ajang ke tingkat internasional. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat hingga kita sama-sama dapat hadir di Zoom virtual ini dalam rangka sosialisasi daripada kegiatan KOSN kita yang ke-13 tentunya ini, dan dilakukan secara daring. Dan alhamdulillah ini sudah masuk 401 peserta ini semua yang ada di Zoom virtual ini, dan tentunya semua nanti akan menyimak dengan seksama, dengan baik daripada arahan narasumber untuk dua bidang, yaitu jenjang karate maupun dari jenjang pada pencaksilat. Jadi Bapak Ibu dan sobat prestasi semua, Pusat Prestasi Nasional dalam upaya memenuhi daripada bakat dan minat tentunya kepada adik-adik semua. Ini ada 4 pilar yang kita kembangkan, yaitu untuk yang pertama sains, teknologi, inovasi, dan penelitian. Terus yang kedua kita punya kegiatan di bidang seni, bahasa, dan literasi. Yang ketiga kita ada vokasi dan kewirausahaan. Yang keempat tentunya olahraga dan kesehatan jasmani. Dan tentunya di dalam olahraga kesehatan jasmani ini, di situasi pandemi seperti ini, kita tetap dan Puskesmas secara konsisten terus menyelenggarakan daripada lomba-lomba walaupun di situasi pandemi. Tentunya juga berpengalaman daripada adik-adik semua ini, tentunya sudah lolos pada seleksi tingkat provinsi, dan ini akan melanjutkan kepada tingkat nasional yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 September sampai dengan tanggal 26 September 2021. Tentunya adik-adik semua juga harus mempersiapkan diri
termasuk juga menyiapkan karya dan video yang terbaik tentunya. Di mana daripada karya video terbaik itu mengacu kepada juknis panduan yang sudah ditentukan, dan tentunya juga ya nanti juga Bapak sahabat Flower juga sahabat-sahabat semua ini, sobat-sobat prestasi ini tentunya juga bisa menanyakan kepada narasumber kita nih yang hadir di Zoom kita nanti. Bagaimana dengan teknik maupun hasil karya yang terbaik tentunya. Karena kita inginkan ini dari total peserta untuk SMA itu 216 putra-putri ini. Untuk pencak silat itu 111, untuk karate 105. Dan juga yang SMK untuk karate 129 dan pencaksilat 126. Tentunya juga harus menampilkan yang terbaik nantinya, karena seleksinya ini sudah lebih kompetitif lagi, lebih tinggi lagi sampai ke tingkat nasional. Kita harapkan nantinya putra-putra terbaik ini bisa ya setidaknya sudah mewakili provinsinya, dan tentunya juga untuk pusat prestasi nasional ini menjadi siswa-siswa yang dapat kita katakan talenta-talenta di olahraga seperti itu. Dan tentunya kita akan kurasi juga semua ini daripada yang peserta-peserta yang sudah melakukan uji coba maupun penyisihan maupun semua itu menjadi bagian daripada kurasi pusat prestasi nasional. Dan tentunya sobat-sobat prestasi dalam masa situasi pandemi yang masih belum menurun, tentunya kami harapkan sobat-sobat prestasi tetap menjaga daripada protokol kesehatan. Karena kesehatan ini sangat penting tentunya untuk menguatkan daripada adik-adik nantinya dalam hal berkompetisi. Dan tentunya setelah kegiatan ini, setelah kita lakukan sosialisasi, adik-adik sudah bisa ini kira-kira mempersiapkan mengupload, mengunggah daripada karya atau videonya yang terbaik ke webnya Pusat Prestasi Nasional seperti itu. Dan nanti juga adik-adik bisa, kalau tidak jelas itu menanyakan kepada Mas Yongki, kebetulan juga ada pengembang aplikasi, termasuk juga nanti narasumber daripada cabang lomba-lombanya seperti itu. Silakan saja, ini kesempatan yang terbaik. Kesempatan yang terbaik, lakukan yang terbaik, tanyakan yang tidak jelas, agar pada saat mengupload atau mengunggah karya-karyanya itu menjadi karya-karya yang terbaik daripada adik-adik semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan atas seizin Bapak Ibu serta sobat-sobat prestasi semua, kegiatan sosialisasi daripada KWSN tingkat nasional secara resmi kami buka. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugeng Riyadi. Baik, para hadirin, mari kita dengarkan informasi terkait mekanisme kompetisi olahraga siswa nasional cabur karate yang akan disampaikan oleh Sensei Haifindri dan Sensei Yoyo. Kami persilahkan. Silakan Sensei Haifindri. Oh, siap. Mohon izin share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng dari Pusprenas, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para guru pembimbing dan pelatih, serta hadirin sobat prestasi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, OS. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari Perwasitan atas nama Dewan Wasit PB Forki untuk menyampaikan teknis pelaksanaan pertandingan KWSN SMA tingkat provinsi, tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 26 September 2021.
di mana motonya adalah melejitkan talenta prestasi olahraga peserta didik menuju Indonesia pulih dengan tagar sportif dari rumah. Di dalam buku pedoman sudah dijelaskan protokol kesehatan, ini harus benar-benar kita patuhi. Yang pertama, mengikuti lomba di rumah. Yang kedua, memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti lomba. Jika sakit, seperti demam, batuk pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG, ODP, PDP, harus dikonfirmasi COVID-19 dan lain-lain, segera hubungi petugas kesehatan. Kemudian menggunakan peralatan protokol kesehatan, seperti masker, kain, hand sanitizer, sarung tangan, face shield, sesuai dengan kebutuhan, dan menyiapkan perlengkapan lomba. Kemudian mengisi surat pernyataan integritas dalam mengikuti lomba. Dan begitu juga untuk di penjurian dan wasit juri juga harus juga mematuhi protokol kesehatan pada saat memberikan pelayanan, tidak dalam keadaan demam, tidak dalam keadaan batuk, pilek, dan lain-lain. Kemudian menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi sebelum memulai pelayanan. Masker, sarung tangan, alat pelindung diri, dan lain-lain. Kemudian tentunya dalam saat menilai itu tetap duduknya menjaga physical distancing. Kemudian menunjukkan hasil rapid test atau rapid antigen. Dalam pembuatan video, ini perlu diperhatikan bahwa video itu harus direkam sendiri, kemudian kamera statis kelihatan seluruh anggota tubuh. Kalaupun ada zoom in, zoom out, itu tolong jangan sampai kaki atau sebagian tangannya tidak kelihatan, karena penilaian kata ini termasuk juga ujung dari pukulan itu, kemudian telapak kaki atau bagian bawah kaki untuk penilaian dari kuda-kuda. Jadi beberapa pengalaman kami lihat pada KWSM Provinsi, ada beberapa atlet yang videonya itu tidak kelihatan anggota tubuhnya semuanya. Kemudian format videonya MP4 720 pixel. Kemudian tidak rekayasa ulang atau long take video. Jadi video yang sudah dipakai jangan dipakai lagi. Walaupun ada teknologi yang bisa membuat seperti itu, kita harus patuh terhadap kejujuran ya, karena dalam pertandingan virtual ini juga harus menunjukkan juga kepatuhan kita terhadap Sumpah Karate, sanggup memelihara kejujuran. Jadi benar-benar video yang terbaru, sehingga anak-anak tetap berlatih, dan bukan hanya videonya satu kali dibuat, sesudah itu mereka menonton. Jadi ini sangat kita harapkan video ini betul-betul video yang terbaru yang mereka kirimkan. Kemudian audionya terdengar ya, karena itu juga termasuk penilaian. Kemudian wajib memperkenalkan diri, seperti menyebutkan nama sekolah, dari daerah mana dan seterusnya, ada di dalam buku. Dan itu juga hati-hati di dalam menyebutkan ini, karena pernah ada kejadian dia memperkenalkan diri, kemudian dia didiskualifikasi karena pada saat dia memperkenalkan diri, dia hormat, kemudian pada saat dia memainkan kata, dia lupa hormat. Dia pikir tadi pada saat memperkenalkan diri itu sudah hormat. Sehingga kalau main kata awal tidak hormat, itu diskualifikasi. Jadi nanti ada gambarnya, kita bisa lihat nanti videonya. Kemudian nama filenya itu lihat di bab 4, di situ kelihatan ada bagaimana membuat nama file video yang sudah diunggah itu di website. Kemudian video diunggah ke YouTube, jangan di Google Drive, karena kalau di Google Drive tidak bisa dibuka di sini. Ada juga kejadian barusan ada di tingkat SD SMP ini, ada video dari peserta yang diunggahnya lewat Google Drive, sehingga tidak bisa diunggah di sini. Kemudian tautan linknya sudah ada di buku, ya, di buku pedoman bisa dilihat link untuk mengupload video. Nah, video kata, usahakan video itu selalu horizontal ya, jangan vertikal. Karena kalau vertikal ini ketentuannya langsung di videonya yang benar seperti ini, pada posisi horizontal, dan kualitasnya adalah 720 pixel. Kemudian kompetisi tingkat nasional ini diikuti oleh terbaik 2 putra dan 2 putri. Jadi nanti hasil dari
O2 SM provinsi itu menghasilkan 2 putra, 2 putri masing-masing provinsi. Dan kemudian kompetisi tingkat nasional akan dilaksanakan oleh tim juri nasional KWSN, jadi dari PB4K yang sudah punya sertifikat nasional. Kemudian kompetisi tingkat nasional dilaksanakan dengan sistem kompetisi yang diatur oleh Puspernas dan tim juri nasional KWSN. Jadi antara Dewan Wasit PB4K dengan Puspernas akan diatur teknisnya. Kemudian nanti dalam kompetisi tingkat nasional tersebut akan menghasilkan juara 1, 2, dan 3 bersama. Jadi ada nanti 4 juaranya. Selanjutnya, sistem pertandingan atau skema pertandingan ini kita bisa lihat di sini. Pertama, peserta itu dari seluruh provinsi yang masuk itu dibagi di dalam 8 grup. Grup 1, grup 2, grup 3, sampai 8. Kemudian masing-masing grup ini melaksanakan babak penyisihan dan akan keluar peserta 2 orang ya. Grup 1 2 orang, grup 2 2 orang, dan seterusnya, sehingga di round kedua itu akan menghasilkan 8 orang peserta. Kemudian dari 8 orang ini bertanding dan akan menghasilkan 4 peserta terbaik. Nah, dari 4 peserta ini pada round keempatnya itu akan menghasilkan 3 orang terbaik dan untuk melakukan final dan perebutan juara 3 bersama. Jadi pada round pertama ini menggunakan sabuk biru, round keduanya menggunakan sabuk merah, round ketiga menggunakan sabuk biru, dan keempat perebutan juaranya itu menggunakan sabuk merah. Jadi ini perhatikan di dalam pemakaian sabuk ini jangan sampai terbalik-terbalik sehingga nanti menimbulkan diskualifikasi. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan bahwa sabuknya itu pertama adalah biru, kedua adalah merah, ketiga adalah biru lagi, keempat perebutan medalinya menggunakan kembali sabuk merah. Ini kata yang boleh ditampilkan dari WKF rule ya, itu 102 kata. Dan pada saat menuliskan nama kata itu juga harus dicantumkan nomornya. Karena ada kata yang sama tulisannya sama bunyinya, walaupun tulisannya sedikit berbeda, tapi ini bisa membingungkan dari wasit, juri. Jadi di samping menuliskan nama kata juga harus menuliskan nomor dari kata tersebut. Nah, ini dalam penilaian nanti kita menilai technical performance pertama, di mana technical performance ini ada 7 kriterianya. Yang pertama adalah kuda-kuda, stance, statistik. Kemudian yang kedua adalah teknik, ya, kebenaran teknik dari kata itu. Ketiga, perpindahan gerakan, yaitu transitional movement. Keempat, timing, ya. Yang kelima adalah pernapasan yang benar. Kemudian yang penting lagi adalah fokus atau kime. Dan yang ketujuh adalah kesesuaian atau konsistensi dari gerakan dasar dari masing-masing aliran yang dia mainkan. Jadi 7 kriteria ini yang harus dilihat oleh para pelatih pada atletnya, apakah semuanya sudah memenuhi standar dari technical performance yang akan kita nilai. Kemudian penilaian kedua adalah athletic performance, atau disebut juga dengan penilaian power. Di situ ada 3 aspek yang kita nilai. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah speed atau kecepatan, yang ketiga adalah balance atau keseimbangan. Jadi 2 kelompok besar aspek penilaian ini harus dipenuhi, dan itu akan ada klasifikasi penilaiannya, nanti akan kita jelaskan seperti ini. Jadi kalau dia tidak memenuhi 7 kriteria dan 7 kriteria teknik dan 3 kriteria atletik performance dan lemah, ya, kuda-kudanya, tekniknya dan seterusnya itu tidak benar, maka dia akan dinilai lowest, ya, paling bawah. Kalau dia sudah memenuhi kriteria, maka dia nilai average kata. Kemudian kalau sangat bagus sekali, itu bisa dinilai dengan perfect, walaupun ini sulit ya penilaian sampai 10. Nah, dari 3 klasifikasi penilaian besar ini, WKF mengklasifikasikan lagi menjadi 6 tingkatan penilaian. Ya.
kita akan menilai penampilan mereka itu kalau penampilannya itu lemah, tidak memenuhi semua kriteria, maka nilainya 5,0 sampai 5,8. Kalau dia sudah tampil dengan bagus, walaupun ada beberapa kriteria teknikal yang tidak terpenuhi atau kriteria atletik yang belum terpenuhi, maka disebut dengan acceptable performance, penampilan yang masih bisa diterima atau lumayan bagus gitu ya, 6,0 sampai 6,8. Tapi kalau semua kriteria yang 7 tadi, kriteria teknikal yang 7 sudah dipenuhi, kriteria atletik yang 3 sudah dipenuhi, dia bisa dinilai 7,0 sampai 7,8. Kemudian very good performance, penampilan yang sangat baik, apabila 7 kriteria yang ditampilkan sudah bagus, yang tiganya sudah benar, tetapi lebih tajam lagi daripada good performance, semua teknik-teknik itu ditampilkan dengan lebih baik, maka dia bisa dinilai dengan 8,0 sampai 8,8. Excellence, ya, ini memang sulit ya mencapai tingkatan excellent ini. Ini sudah benar-benar semua gerakannya, semua teknikalnya, kuda-kuda dan lain sebagainya itu sudah sangat sempurna, sehingga dia bisa dinilai dengan excellent performance, penampilan yang excellent. Dan perfect performance memang susah untuk dicapai ya. Seperti juara Olimpiade aja kemarin baru mencapai tingkatan excellence, belum pernah mencapai perfect performance. Nah ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan, pengurangan nilai ya, kurang, tidak seimbang, kemudian gerakannya tidak benar ya, kemudian pukulannya tidak nyampai, bloknya tidak pas, kemudian juga kalau dalam beregu dia tidak kompak, kalau sekarang tidak ada beregu ya. Kemudian yang ini yang paling penting diketahui oleh pelatih adalah audible cues. Audible cues ini gerakan-gerakan yang sangat banyak mengurangi nilai, seperti misalnya menghentakkan kaki di matras, kemudian memukul baju, kemudian memukul lengan, kemudian nafas yang terlalu keras ya, yang tidak keluar dari hara tapi keluarnya dari tenggorokan ya. Nah ini sangat besar pengurangannya, disebut dengan audible cues. Dan peraturan ini mengatakan harus dipertimbangkan sebagai kesalahan yang sangat serius dan sama tingkatannya dengan penampilan yang goyang. Jadi pengurangannya cukup besar sampai 1 poin pengurangannya. Jadi nanti pelatih tolong diperhatikan ini, karena ingin tenaganya lebih besar, si atlet tadi memukul baju. Si atlet tadi membuat pernapasan yang keras supaya kelihatan tenaganya lebih besar. Nah ini justru malah merugikan, bisa pengurangannya lebih banyak ya. Kemudian time wasting ini mengulur-ngulur waktu, formatnya terlalu lama, jalannya terlalu lama. Kemudian kalau injury ini untuk bungkai kita tidak mainkan ini. Nah ini yang penting diperhatikan ya, seperti tadi. Kalau dia misalnya goyang minor of balance, goyangnya sedikit, tidak merubah kuda-kuda atau bentuk daripada badannya, itu pengurangannya masih 0,2 sampai 0,4. Kalau dia tidak benar di dalam melakukan gerakan, tidak lengkap, atau pukulannya tidak nyampai, tangkisannya tidak pas, itu pengurangannya 0,4 sampai 0,6. Nah ini yang saya bilang tadi audible cues ya, isyarat-isyarat tambahan yang mukul baju tadi, mukul baju, menghentakkan kaki, napas yang tidak yang keras, yang tidak berdasarkan dari hara, dari perutnya, maka pengurangannya 0,8 sampai 1 poin. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Kemudian diskualifikasi, ya saya kira diskualifikasi ini agak jarang terjadi ya karena di video ya, karena kalau terjadi seperti ini pasti pelatih akan mengulangi videonya. Ya, ini diskualifikasi yang paling penting di sini adalah, saya teruskan aja. Nah ini yang paling penting, kalau sabuknya longgar, ya perhatikan sabuk jangan sampai longgar pada saat memainkan kata. Kalau sabuk itu longgar, nanti akan dikurangi nilainya, walaupun tidak kalau lepas dikurangi. Didiskualifikasi kalau lepas. Tidak mungkin lepas ya, karena ini video pasti diulangi oleh pelatih. Perhatikan, ikatan sabuk harus kencang. Yang penting adalah karena kita menyiapkan kata tadi 4, setiap kali memainkan kata itu kata tidak boleh sama. Jadi 4 kata berarti 4 macam kata. Ya, Mas ya, 4 kata yang disiapkan ya. Iya, sesuai.
Ya, jadi 4 kata itu harus berbeda. Nanti sistem akan menolak ya kalau ada kata yang didaftarkannya itu sama dengan yang sudah ditampilkan. Nah, ini tolong diperhatikan, ini ada atlet yang pakai hijab ya, yang pakai hijab. Ini hijabnya ini sudah ada tidak tawar-menawar lagi. Ini akan didiskualifikasi karena hijab yang ditentukan itu adalah hijab yang sesuai dengan standar WKF ya. Nah, kemudian ini juga ada atlet yang main kata pakai masker. Nah, ini juga tidak dibenarkan ya pakai masker seperti ini. Kalau main kata maskernya dilepas. Nah, ini memang kita berprestasi dari rumah. Di mana saja kita boleh main kata. Tetapi untuk karate, dimanapun tempatnya harus mereka lebih leluasa untuk memainkan kata. Jadi ini terlalu sempit ruangan ini sehingga si atlet ini tidak bisa memainkan kata dengan lebih leluasa. Jadi ini tolong para pelatih carilah tempat minimal itu sama dengan ukurannya dengan matras kumite 12 kali 12 itu minimal sehingga atlet tadi tidak terganggu dia main kata. Nah, ini kalau ini dia main kata terlalu keras napasnya ya. Nah, ini pengurangannya akan lebih besar. Coba diperhatikan napas yang tidak boleh keras ya. Tolong ini diperhatikan, yang sangat penting sekali. Ini dia main kata benar, tapi napasnya terlalu keras, tidak sesuai dengan standar karate. Terlalu dari mulut, dari tenggorokan. Nah, ya ini tidak boleh terjadi seperti ini. Ini pengurangannya bisa 0,8 sampai 1 poin. Ya. Nah, kemudian ini ada atlet yang mukul-mukul baju, dia bagus mainnya, tapi dia mukul-mukul baju karena ingin tenaganya kelihatan lebih besar. Ya, nanti kelihatan wasit akan lebih jeli melihat ya, dia mukul dadanya. Kelihatan sekali dia memukul badannya ya. Nah, ini disebut dengan audible cues. Jadi mukul baju, mukul tangan supaya dia menampakkan kepada juri bahwa tenaganya besar. Padahal itu tidak boleh, audible cues namanya, isyarat tambahan yang bisa mengurangi nilai 0,8 sampai 1. Nah, ini yang saya sebut tadi, ada atlet ini sebenarnya dia hormat. Dia tahu bahwa dia harusnya hormat, tapi dia tidak lakukan karena dia memperkenalkan diri maju ke depan, ke dekat kamera, dan dia di sana hormat, tapi pada saat main kata, dia tidak hormat. Jadi ini tidak ada alasan ya, pasti akan didis. Nah, ini contoh dari atlet yang setelah memperkenalkan nama, maju ke depan, dia hormat, sesudah itu dia mundur ke belakang, main kata, akhirnya dia lupa hormat. Nah, ini tolong pelatih dicek. Ya. Kasihan atletnya main bagus, tapi didiskualifikasi karena tidak hormat. Ya, dia tidak hormat, dan ini jelas diskualifikasi. Nah, inilah juara dunia kemarin menjadi standar kita. Bagaimana bajunya kelihatan, ukuran baju, lengan bajunya, kemudian pakaian celananya 2/3 dari tulang kering ya. Semuanya standar. Dan kita mengharapkan atlet kita juga seperti itu. Ya, napasnya biasa, betul-betul keluar dari hara. Ini Ryuna dari Jepang, kemarin di Olimpiade dia juara 1. Ya. Nah, ini tadi ada perempuan yang main kata, napasnya keras. Kata yang dimainkan sama dengan ini, tapi ini tidak ada kenegaran sedikit pun napasnya. Dia pukulnya cepat, bertenaga, technical performance-nya bagus, atletik performance-nya bagus.
Ini kemarin juara 2 di Olimpiade, namanya dari Spanyol. Quintero ya, dari Spanyol. Ya, dia main kata super impai, tapi dia tidak mengeluarkan napas yang besar. Ya, tidak ada kedengaran dia tarikan napasnya. Ya, pukulannya cepat, tangkisannya. Ya. Komplit ya, pukulannya nyampai baru dia nangkis ya. Ya, kita mengharapkan atlet kita bisa mencapai tingkat seperti ini. Mereka ini sudah sampai kepada penilaian yang excellent ya, excellent performance 9,0 sampai 9,8. Kalau atlet kita baru mencapai very good performance 8,0 sampai 8,8. Ya, terakhir ini tolong diperhatikan pakaian ya, yang di atas itu sabuk merah dan sabuk biru, lengan bajunya, karena ini akan mengurangi nilai. Kalau pakainya tidak standar WKF, ukuran lengannya, bajunya, kemudian panjang sabuknya, kaki celananya, itu hanya bisa dikurangi. Tapi kalau hijab tidak standar ini, apapun alasannya, pasti akan didiskualifikasi. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Os, mungkin Mas Yoyo mau tambahkan. Terima kasih Pak Haji Effendri. Tambahan dari saya hanya beberapa hal saja terkait dengan evaluasi ketika tingkat provinsi. Jadi ada beberapa peserta yang judul videonya masih salah. Jadi judul video salah ini sama saja dengan ketika pertandingan onsite, pertandingan yang luring bukan daring, itu mendaftarkan nama kata berbeda dengan apa yang dimainkan. Jadi yang akan dilakukan nanti adalah diskualifikasi karena mendaftarkan kata yang salah melalui judul video. Yang kedua, sabuknya, urutan sabuk juga jangan salah. Nanti Mas Yonghi dari tim IT akan membuat tulisan latar di tempat mengisi tautan link YouTube-nya, mengingatkan yang pertama itu biru, yang kedua merah, yang ketiga biru, yang keempat merah. Jadi urutannya menggunakan urutan sebagaimana yang tadi Sensei atau yang Haji Effendri nyatakan, biru merah. Tidak terkait dengan peraturan pertandingan yang onsite atau bertanding langsung tidak daring. Kemudian juga YouTube-nya jangan lupa yang unlist supaya tidak dibaca dengan teman-teman yang lain. YouTube-nya itu harus unlist supaya tidak dibaca teman yang lain. Kemudian jangan privat, ini yang bahaya. Jangan privat. Kalau privat, aduh sayang nih, kita udah bikin 4 YouTube, kita kasih tautan linknya tapi nggak bisa dibuka. Kemudian juga hal-hal yang kecil seperti jangan menggunakan kamera depan, udah pasti diskualifikasi karena gerakannya akan berbanding terbalik arahnya. Ketika kita bergerak ke arah kiri, di YouTube ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti ke arah kiri. Itu udah pasti diskualifikasi karena juri akan melihat kesalahan gerak. Saya kira itu tambahan yang bisa disampaikan. Kemudian juga jangan lupa juga waktu upload video, waktu pembuatan video itu masih lebih baik dibandingkan adik-adik kita di SD SMP yang sekarang baru penilaian sampai di minggu ini gitu. Jadi tidak ada alasan buat aduh kita kayaknya nggak keburu dan lain sebagainya. Harusnya bisa lebih punya waktu gitu. Karena bertanding pun nanti kalau kita bertanding sudah mulai bisa onsite, itu kan 1 jam atau 2 jam memainkan 4 kata. Sementara ini waktunya cukup lama. Demikian sobat prestasi yang menjadi siswa-siswa terbaik nih wakil dari provinsi. Ini udah best of the best-nya lah di provinsi yang akan berhadapan dengan provinsi yang lainnya. Jadi selamat dulu kepada sobat prestasi yang telah melewati seleksi di tingkat provinsi yang bukan hal yang mudah karena seperti saya nyatakan sebelumnya bahwa secara kuantitas oke, kita tidak lebih banyak dari tahun kemarin, tapi secara kualitas luar biasa. Saya bangga kepada adik-adik yang sekarang bisa lolos
seleksi di tingkat provinsi dan berharap bisa memberikan yang terbaik di tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sensei Haifindri dan Sensei Yoyo yang sudah memberikan paparan informasi terkait cabur karate. Selanjutnya, mari kita dengarkan informasi terkait mekanisme kompetisi olahraga siswa nasional cabur pencaksilat yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi dan Bapak Johansyah. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi lewat Zoom meeting. Saya bersama Pak Johan Sahlubis akan guide perihal pertemuan ini. Yang terhormat Bapak Sugeng Riyadi, yang terhormat Bapak Iim Ibrahim, yang terhormat Bapak Sukirno, dan Bapak Kepala Dinas Kemendikbud serta Koordinator SILN seluruh Indonesia, serta sobat-sobat prestasi yang sudah juara. Pada hari ini rupanya sudah akan dimulai. Kita akan mulai lagi perekaman video untuk sobat prestasi yang telah lolos pada tingkat provinsi. Dan kami ucapkan selamat untuk adik-adik tingkat provinsi. Semoga dalam keadaan sehat terus. Dalam keadaan sehat terus dan dapat berprestasi terus. Untuk itu, di mana Juknis itu juga sudah ada untuk petunjuk teknis ya. Teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan ini yaitu kita merekam video baru. Merekam video baru sebanyak 2 video. 2 video ini juga terutama kita ambil video pertama dengan nama video pertama, nanti ditulis di situ akan kita tampilkan untuk sistem pool. Jadi juara pool pada pool A, pool B, pool C, pool D nanti akan kita ambil juara 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Kemudian finalnya ada 12 peserta dan itu akan diambil juara 1, 2, 3, 4. Sama dengan pada waktu penyisihan tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu juga kita menggunakan sistem pool. Jadi kita tidak menggunakan sistem pool sampai babak final. Jadi kita menggunakan sistem pool, juara 1 di pool A dan juara 1 di pool B untuk putra. Jadi 2 orang itu yang akan mewakili ke nasional. Itu ya, diingat ya. Jadi juara 1 di pool A dan juara 1 di pool B. Untuk putra dan putri. Jadi yang diambil 2 putra dan 2 putri. Apabila satu provinsi itu hanya ada di bawah 7 orang, maka akan diambil juara 1 dan 2. Berarti dia hanya 1 pool. Ingat di peraturan kita di bawah 7 itu menggunakan 1 pool. Tapi kalau sudah di atas 7 menggunakan sistem pool. Bisa 2 pool, bisa 3 pool kalau sudah lebih. Itu ya. Terus untuk teknis selanjutnya pengambilan gambar juga sudah ada di petunjuk teknis ya. Jangan seperti kita ambil lewat pakai Zoom. Ya, kamera tetap statis ya. Terus kamera jangan berdiri, tetap horizontal, jangan vertikal. Jangan zoom in zoom out dan jangan bergerak. Kamera itu sudah ternyata yang banyak itu juga bagus kok. Yang juara-juara ini sudah bagus. Jangan terlewatkan lagi. Hanya saya ingatkan untuk pakai pakaian. Pakaian yang standar IPSI itu adalah pakaian seperti pakaian pencak silat, ya,
warna boleh bebas, tidak ada tempelan perguruan. Jadi baju perguruan itu akan tidak terpakai karena akan pengurangan nilai. Ya, akan dianggap menjadi aksesoris. Ya. Jadi kalau hitam, hitam semua, kalau putih, putih semua, kalau merah, merah semua, itu boleh. Terus kewajiban memakai ikat kepala dan kain samping. Ya, ingat itu, ikat kepala dan kain samping. Pakaian itu harus kita laksanakan terus. Nah, terus kemudian gerakan juga tolong diperhatikan. Pada menggunakan toya, biasanya pada saat toya main ini ada yang keluar frame. Jangan sampai ada keluar frame, nanti ada pengurangan nilai. Ya, toyaknya itu jangan sampai keluar frame. Tolonglah, pasti bisa. Kalau ada adik kita yang keluar frame, ya kita ulang lagi video itu sebelum dikirim. Jadi video ini akan berulang-ulang terus. Kita ulang aja kalau video itu belum terlihat puas. Terus untuk suara. Untuk suara ini juga pesilat diharapkan jangan berlebihan suaranya. Apalagi suara penonton. Suara penontonnya itu yang menggait. Seperti biasanya di silat itu ada teriak. Ya. Jangan setiap saat seperti itu gitu. Ya. Kalau bisa silent aja. Itu lebih baik. Ya. Jadi guide pertamanya hanya gong to gong. Jadi di awal gong dan terakhir gong. Itu lebih baik, ya. Jadi tidak ada prasangka buat nanti untuk pengurangan nilai atau apa, karena di aturan main tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk bersuara yang berlebihan. Ya. Kecuali kalau di onsite itu pertandingan langsung itu biasanya penonton yang berteriak. Nah, penonton yang berteriak itu kita tidak masalah. Ini karena ada di kamera, jadi bias gitu. Apakah penonton itu banyak atau tidak? Jadi saya harapkan jangan sampai ada suara lah, lebih baik. Jadi konsen untuk gerakan yang dituju. Jadi itu aja. Dan sekali lagi untuk penilaian ini kita menggunakan sistem pool. Semua udah ngerti ya. Pakai sistem pool itu kayak apa? Jadi lebih dari 8 kita tetap jadi 20. Diambil 1, 2, 3, terus kita ambil lagi menjadi 1, 2, 3 juara pool, jadi 6 orang kita ambil lagi jadi juara 1, 2, 3, 4. Itu aja kalau jumlahnya sedikit. Sini kan jumlahnya 34. Provinsi ada semua. Ya. Terus kemudian juga pengambilan gambar menggunakan kamera video, jangan sampai yang lain yang lebih dari 720 pixel. Ya, saya harap ini pakai video baru, ya, jangan pakai video yang lama. Bikin video baru. Kesempatan ini sangat lama. Jadi ada beberapa 10 harian, pasti bisa. 10 hari itu kita ambil gambar yang terbaik. Kalau kita bandingkan dengan yang SD SMP ini, kita ngambil cuman 1 minggu. Paling tidak hanya 5 hari. Dia selesai tanggal 12 besok, tanggal 17, 16 itu sudah harus ngirim video. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin Mas Johan Sahlubis bisa menambahkan. Silakan Mas Johan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak yang kami hormati, sobat-sobat prestasi tingkat SMA. Mungkin ada kepala dinas atau pembina atau pelatih, gitu ya. Mohon dibaca mengenai petunjuk teknisnya. Ini sudah sering kita lakukan beberapa 2 event ini, tahun kemarin dan tahun sekarang, gitu ya. Tapi kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebagai contoh, ini tadi ada pertanyaan mengenai sistem pool, ya. Nah, kalau untuk pemilihan pool, apakah kita bisa cabut seperti undian? Nah, ini kalau satu-satu rasanya agak susah gitu ya.
nanti pada saat technical meeting kita sepakati saja gitu ya, apakah sistem pool ini nanti ada computerized gitu ya, yang diatur supaya lebih cepat gitu. Itu saja mungkin untuk pertanyaan dari siapa nih? Haris Zahri. Siapa ya tadi? Yang mana, Yun? Mana tadi? Yang mengenai sistem pool. Atau kalau ada belum jelas, monggo ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Dari Irfan, untuk pencaksilat, bagaimana dengan penggunaan matras? Apakah wajib? Mas Fahmi? Matras itu tidak wajib, ya. Jadi kita boleh di mana saja. Yang penting full frame pada pengambilan gambar. Itu ya, full frame pada pengambilan gambar pada saat apalagi kameranya jangan bergeser. Toya, ya. Jadi pada saat Toya main jangan sampai Toya lewat frame. Itu aja. Ya, semua terlihat. Itu aja ya penjelasannya. Ada lagi kira-kira? Kalau untuk sistem pool kita biasa dengan pencak silat itu ada 2 pool, pool A, pool B. Karena ini putranya 2, putrinya 2, kita ambil pool A, B, C dan D. Jadi nanti baru kita ambil yang sebenarnya. Juara pool itu juara 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ada 12 peserta nanti di final. Baru kita ambil juara 1 2 3 dan juara 1 2 3 bersama. Itu ya kira-kira. Ayo sobat olahraga. Ada yang mau tanyakan langsung. Jadi kalau penjelasan itu bisa dibaca, tapi kalau ada yang ragu silakan di kolom chat. Ini ada pertanyaan lagi nih. Siapa nih? Mana pertanyaannya? Maaf, saya nih hadir. Untuk final KOSN tingkat provinsi pencaksilat. Oh, Bapak Ibu, ini kita memasuki tingkat nasional. Untuk provinsi sudah dilaksanakan ya. Ini dari Haris Zahri. Nggak ada yang bertanya lagi, Mas Fahmi? Mungkin ada yang bertanya untuk karate, kalian aja nggak apa-apa. Kalau di pencaksilat kelihatannya sudah bisa ini. Ya, boleh Pak Pami. Boleh Pak Pami, ada pertanyaan untuk karate ini. Iya. Yang pertama ada pertanyaan, apakah mengambil video atau main katanya boleh di matras atau tidak? Tadi sudah dijelaskan bahwa ini kan berprestasi dari rumah. Jadi silakan saja main dimanapun. Yang penting adalah tempat itu rata. Karena kalau main karate itu kan kaki itu tidak boleh diangkat. Jadi dia harus yuriasi ya, bergeser di permukaan matras atau di tempat kita main kata. Nah, jadi silakan saja main dimanapun. Tetapi ukurannya yang tadi saya tekankan, ada atlet yang main kata di ruangan tamu misalnya, ukurannya tidak pas, jadi sehingga dia tidak bebas untuk memainkan kata. Yang penting di sini bagi wasit adalah
ukurannya itu sesuai dengan ketentuan ya, minimal itu di area aman ya, 10 kali 10 meter atau minimal 8 kali 8 sehingga kelihatan dia bebas untuk bergerak. Yang kedua, ada yang ditanya apakah dalam perkenalan itu video sudah terlanjur direkam, tetapi perkenalan belum, apakah boleh disambungkan? Saya kira ini tidak perlu ditanyakan ya. Kenapa? Karena yang kita minta itu adalah video baru. Ya, teknologi bisa saja saya katakan tadi disambung sana, disambung sini. Nah, saya kira lebih baik video itu diulangi lagi, memperkenalkan nama, kemudian mainkan kata, ya sudah selesai, jadi dikirim. Dan waktunya pasti panjang, ada 10 hari lagi. Saya kira kita ingin yang terbaik, ingin yang terbaru, dan atlet benar-benar berlatih dengan baik dan menunjukkan video yang terbaru. Saya kira demikian. Itu yang bisa saya lihat pertanyaannya. Terlalu banyak, ini saya scroll up, scroll down, hanya ketemu 2 itu sementara. Terima kasih. Oke. Sudah, Simpai? Sudah. Dari pencaksilat ada pertanyaan juga nih. Untuk final tingkat provinsi, bagaimana ya kok bisa dikatakan sudah selesai tingkat provinsi? Padahal baru pengumuman semifinal. Dan itu masih beda pool, kok bisa dikatakan final? Harusnya yang disatukan pool lagi untuk babak final tingkat provinsi untuk menentukan juara 1 dan 2 di tingkat provinsi. Jadi, Om Fahmi mau jawab. Ya, jadi gini, untuk ketentuannya, ya, pada saat undian, ya, misalnya ada provinsi Jawa Barat 52 orang, nah, itu dibagi 2. Untuk putra ya, nah, untuk putra itu dibagi 2. Yang kita ambil hanya juara 1 dan 2. Itu hanya juara 1 dan juara 1 di pool A dan pool B. Karena yang akan mengikuti babak final di nasional itu adalah babak, maksudnya gini, yang diambil itu adalah hanya 2 putra dan 2 putri. Jadi kita bagi 2 dulu, itu langsung. Biasanya kan kalau tahun seluruhnya kita tidak pakai bagi pool. Kita langsung juara 1 dan juara 2 kita ambil. Kalau ini juara 1 pool A dan juara 1 pool B. Jadi biar lebih seimbang. Itu gitu. Jadi ketentuannya untuk pertama itu. Itu penjelasannya ya. Ya. Ada lagi kira-kira? Mas Johan, pertanyaan dari sininya sudah tidak ada lagi. Mohon toleransinya Pak untuk pencaksilat agar pakaian yang ada bordir perguruan diperbolehkan. Irfan, Provinsi Riau. Dan untuk video, setiap video apakah mesti pakaian yang berbeda, terutama songket? Tidak juga untuk pakaian atau apa, tidak boleh. Yang penting ada video 1 dan video 2. Itu untuk video 1 akan kita untuk babak babak penyisihan pool. Dan video 2 untuk babak finalnya. Ya, video 1. Di situ kan sudah tertulis di Juknis. Ada video untuk sabuk Om Fahmi, ada pertanyaan untuk sabuk, apakah ada ketentuan mengenai sabuk? Nggak usah pakai sabuk tidak lagi. Ada. Kan tahun kemarin ada sabuk merah, sabuk biru. Ya. Jadi rancu. Lebih baik itu seperti biasa pakaian. Video 1, video 2. Ya, jadi di ketarainnya nanti dari Cinta Putri. Ya. Cinta Putri, jadi pakai video 1, video 2, dan situ nanti sudah terekam. Oh, video 1-nya yang kita putar pertama semua. Video 2-nya, kalau yang nggak masuk final, kita tidak putar, yang masuk final kita putar video 2. Jelas ya? Saya ada sedikit Pak Fahmi. Silakan. Tadi ada bertanya, apakah di tingkat nasional juga ada pembagian grup di karate? Justru di tingkat nasional ini kita mengikuti pembagian grupnya itu berdasarkan WKF rule.
yang benar dari peraturan WKF. Makanya karena pesertanya lebih dari 48, setiap provinsi ada 2, berarti lebih dari 48, maka dibagi menjadi 8 grup. Ya, nanti akan dibagi 8 grup peserta itu. Untuk pemasuk ke dalam grup 1, 2, 3, 4, sampai 8 itu akan dilakukan undian oleh komputer. Jadi tetap akan dilakukan grup, dilakukan pembagian berdasarkan grup. Sekali demikian. Ya, Mas Yoyo ya, betul ya? Ya, jadi saya tambahkan lagi ini untuk baju untuk pencak silat ya. Pakaian pencak silat tuh diharapkan jangan ada bordir perguruan. Karena ini sudah tingkat nasional ya, IPSI. Jadi kita pakai logo IPSI aja. Ya, jangan ada logo perguruan lagi, jangan ada apa gitu. Karena itu akan pengurangan nilai gitu. Oke ya. Dilakban aja, lakban. Izin Bapak juri. Ya. Untuk sesi tanya jawab nanti akan ada setelah paparan dari Pak Yongki. Iya, Pak. Ya, gitu. Kalau gitu kita selesaikan saja yang ini dulu, langsung ke Mas Yongki dulu. Monggo. Oh, monggo Mas Yongki. Baik. Terima kasih Bapak Fahmi dan Bapak Johansyah yang sudah memberikan paparan informasi terkait cabur pencaksilat. Acara selanjutnya, mari kita simak tata cara pengunggahan video masing-masing cabur karate maupun pencaksilat yang akan disampaikan oleh Pak Yongki Purnomo. Untuk Pak Yongki Purnomo, kami persilahkan. Pak Yongki. Ya, oke. Terima kasih Kak Fira. Jadi mohon izin juga Pak Sugeng, Bu Riana, Pak Yose selaku penanggung jawab program KWSN, Bapak Ibu Dewan Juri dari IPSI dan juga Forki, nah dan teman-teman sobat prestasi semuanya yang sudah bergabung di sore ini. Perkenalkan saya Yongki Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan secara teknis pengunggahan video untuk nasional. Nah, saya izin share screen. Apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah. Oke. Untuk alamat aplikasi itu tetap sama dengan yang digunakan atau yang diakses oleh sobat prestasi, yaitu adalah di kosn.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Nanti akan muncul tampilannya yang sama-sama kita lihat di layar. Untuk nasional, akun tetap menggunakan akun yang teman-teman semuanya telah daftarkan di provinsi. Jadi tidak ada pendaftaran akun kembali untuk tingkat nasional. Jadi cukup login atau masuk menggunakan email dan password yang sudah terdaftar untuk mengunggah video provinsi. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan dashboard baru. Jadi untuk masuk silahkan diklik masuk. Nanti di sini kita isikan email dan password yang telah teman-teman dapatkan. Oke, saya coba ambil beberapa contoh untuk menjelaskan. Nah, yang pertama saya akan coba jelaskan untuk bidang pencaksilat. Ini ketika nanti teman-teman sudah masuk, ini nanti saya coba akan gunakan salah satu akun dan akan saya kembalikan. Ini atas nama Naufal Falih Putra Sahnanda. Ketika sudah berhasil masuk, di bagian sisi kiri, di sini ada menu-menu. Nah, kita bisa soroti bersama bahwa di sini di bawah akan ada menu video nasional. Nah, ini yang silahkan nanti langsung diklik di video nasional. Ketika diklik, nanti akan masuk ke menu video nasional di mana di dalamnya akan ada isian video dan sebelumnya juga ada ID card. Jadi ID card untuk nasional ini akan diperbaharui juga. Untuk SMA dan SMK sudah berbeda, karate dan pencaksilat juga ada pembedanya, baik itu di segi penamaan cabang. Nah, ini yang perlu diperhatikan.
Nanti untuk mengunduh silahkan diklik unduh, nanti akan terdownload secara otomatis file dari ID card. Nanti untuk ID card akan bisa mulai diakses esok hari. Nah, ini juga untuk pencaksilat sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis di pedoman bahwa akan ada 2 video. Video 1 dan video 2. Untuk pencaksilat, untuk yang di bawahnya ini boleh diabaikan saja karena ini untuk khusus karate, penjelasan informasi tambahan untuk karate. Jadi silahkan teman-teman yang dari pencaksilat membuat video, kemudian pastikan unggahan YouTube-nya adalah unlist atau tidak ke publik. Ini sangat penting untuk diperhatikan karena kita masih dalam proses penjurian. Jadi jurinya adalah para dewan juri yang ada di sini, gitu, bukan publik. Jadi perlu kita perhatikan bersama untuk men-setting. Nah, pun juga misalkan nanti ketika teman-teman kesulitan atau belum begitu memahami tentang unlisted, harusnya sih lebih paham ya, karena di provinsi kita sudah sama-sama menggunakan YouTube dan settingan ini, dan di nasional harus kita perhatikan lagi. Jadi ada juga tutorial yang sudah dibuatkan oleh Puskesmas, nanti juga bisa diakses oleh teman-teman untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana men-setting video di YouTube. Jadi silahkan nanti copy linknya kemudian diunggah. Oke, kita coba ambil salah satu video gitu kan ya. Alhamdulillah, ini kita hanya sebagai dummy. Kita klik bagikan, kemudian kita salin, kita tempel pada kolom video sesuai dengan urutan video yang kita buat. Jangan sampai kita menempelkan video yang salah, video 2 di video 1, video 1 di video 2. Ini perlu diperhatikan dengan sesama. Lalu mungkin ada beberapa pertanyaan, apakah boleh menggunakan akun YouTube sekolah? Diperbolehkan, atau siapapun, yang penting itu dapat diakses. Kuncinya adalah dapat diakses dan tidak keliru. Tidak keliru, baik itu nama peserta, misalnya dari satu sekolah ada 2, ternyata namanya tertukar. Nah, itu yang perlu sangat-sangat diperhatikan dalam proses pengunggahan video. Jadi jika teman-teman sudah memastikan, tinggal meng-copy paste pada field yang sudah disediakan, kemudian klik unggah. Ketika nanti sudah berhasil mengunggah, akan ada notifikasi bahwa unggahan kita berhasil mengunggah data. Jika teman-teman ragu, sobat prestasi ragu, silahkan klik lihat unggahan. Nanti akan diarahkan ke alamat atau link yang kita sematkan. Nah, ini adalah link yang kita copy dari yang sudah kita masukkan. Jadi sini untuk memastikan kalau teman-teman ragu. Lalu kemudian kita buat video lagi, kita upload ke YouTube, kita unggah ke YouTube. Kemudian kita salin video kedua. Misalnya ini adalah video yang kedua, bukan video yang sama. Kita klik unggah juga. Nah, ketika semuanya sudah berhasil mengunggah data dan tampilannya adalah seperti ini, maka kita dan teman-teman sobat prestasi sudah menyelesaikan pengunggahan video. Untuk pencaksilat ada 2 video. Oke, sekarang saya akan coba jelaskan lagi untuk yang bidang karate. Nah, di sini saya juga menggunakan akun satu peserta, nanti akan saya kembalikan. Itu adalah Marcella, bidang karate putri SMK. Di sini juga sama, akan ada menu video nasional. Silahkan diklik video nasional. Nah, ini perbedaannya adalah untuk karate akan ada 4 kolom unggahan. Dan di sini juga sudah kita sediakan keterangan per videonya dengan ketentuan-ketentuan sabuk yang harus diperhatikan oleh siswa. Di video 1 sabuk biru, video 2 sabuk merah, video 3 sabuk biru, video 4 sabuk merah. Ini sebagai pengingat teman-teman ketika membuat video. Pun juga sebenarnya di sini juga sudah kita siapkan link untuk masuk ke grup. Jadi kami panitia mengundang teman-teman semua finalis untuk bergabung di WhatsApp grup agar informasi juga bisa tersampaikan secara langsung baik itu dari panitia maupun dari peserta melalui grup WhatsApp. Lalu juga ada grup WhatsApp untuk pembimbing, nanti mohon peserta mengklik
kemudian memberikan link undangan ini ke pembimbing. Jadi linknya silahkan dikopikan, diberikan ke pembimbing. Jangan teman-temannya yang masuk ke guru pembimbing. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini juga ada fitur unduh ID card untuk karate, untuk jenjang yang berbeda dengan sebelumnya. Silahkan diklik unduh ID card, kemudian bisa dicetak, kemudian buat videonya. Nah, untuk karate sama, ketika teman-teman sudah membuat videonya, unggah ke YouTube, pastikan settingan privasinya adalah unlist atau tidak publik, kemudian copy paste, tempel, salinan tempel linknya. Nah, lalu ada tambahan untuk karate, di sini ada kata. Jadi di sini perlu informasi tambahan, misalkan di video 1 ini teman-teman memainkan kata apa, itu bisa dipilih di drop down kata. Nah, misalkan ternyata di video 1 main Gekisai 1. Nah, dipastikan sudah terisi, baru klik unggah. Ini ketika sudah terunggah sama akan ada notifikasi berhasil mengunggah data, dan untuk memastikan juga silahkan diklik lihat unggahan. Jika ingin memperbaharui videonya, teman-teman silahkan klik hapus unggahan terlebih dahulu, maka nanti akan ada notifikasi apakah ingin menghapus. Oke. Ketika dihapus maka feed akan kosong kembali. Nah, teman-teman boleh copy paste lagi video yang terbarunya atau ada koreksi. Nah, seperti itu proses updating maupun pengisian. Nanti untuk karate diperhatikan ada 4 video. Jika sudah semuanya terunggah, maka proses pengunggahan video karate untuk tingkat nasional maupun pencaksilat sudah selesai. Mungkin itu penjelasannya, teman-teman. Saya kembalikan lagi ke MC, Kak Fira. Baik, terima kasih Pak Yongki yang sudah memberikan arahan terkait video. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya, kita mempunyai waktu 15 menit untuk sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan, boleh raise hand. Namun diharapkan tidak menanyakan pertanyaan yang sama ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Ya, udah ada nih. Silakan langsung bertanya saja. Halo. Boleh langsung bicara saja? Ada yang bertanya, apakah Ya, silakan. tadi nih saya coba jawab ya, ini dari chat mengenai pakaian pencak silat. Om Fahmi bisa jawab? Pakaian pencak silat itu, ya, ini jawaban untuk pakaian pencak silat. Pakaian pencak silat itu ini tidak harus hitam-hitam, merah-merah boleh, hijau-hijau boleh. Yang penting tidak ada aksesoris atau lambang perguruan. Itu aja. Dan pakai ikat kepala dan kain samping. Itu yang wajib. Itu aja. Ya, jangan ada aksesoris, lambang perguruan dan lain-lain. Hanya boleh lambang IPSI. Oke, gitu ya. Ya, langsung. Halo Pak. Ya. Saya langsung boleh bertanya ini? Boleh, boleh. Boleh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Provinsi Riau. Yang pertama saya menanyakan tentang kapan batas pengunggahan terakhir video. Kemudian bagaimana penilaian ketika gerakan pesilat atlet kita keluar dari frame. Apakah itu ada pengurangan nilai dan kalaupun ada berapa pengurangan nilai? Terima kasih Pak. Ya, batas waktu upload mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang sampai tanggal 16. Mas Yongki sampai tanggal 16 ya Mas Yongki? Iya Pak.
sampai tanggal 16 ya. Sampai tanggal 16 September. Nah, untuk yang keluar frame itu biasanya kita kurangi nilai 1 untuk setiap gerakan yang keluar frame. Itu aja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Tapi sayang kalau dikurangi, sebaiknya ambil video ulang lagi. Iya. Kan bisa Namanya terlihat video ya. kan bisa diulang, diambil yang terbaik gitu. Oke, Jangan siap. gara-gara hal itu dikurangin, mending ambil video ulang gitu ya. Ini saran gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya silakan. Mbak, tadi ada yang bertanya, apakah penilaian di matras dengan tidak di matras berbeda nilai? Tadi sudah disampaikan tidak. Selama kalau dia main bukan di matras, gerakan-gerakannya tidak terlihat terganggu, gerakan kuda-kudanya segala macam, itu penilaian sama. Kecuali kalau tempatnya memang kecil ya, tidak leluasa, dia itu pasti dikurangi. Gitu. Kemudian yang kedua tadi apa tadi itu ya? Lambang perguruan. Lambang perguruan dihapus saja, dibuka aja lambang perguruan. Sebenarnya jangan supaya tidak wasit. Iya. Di dojonya juga nggak boleh ada lambang perguruan di tempat gerakan, nggak boleh. Jangan dipasang spanduk Inkai apa gitu kan, Inkanas apa di belakangnya. Jadi jangan ada lambang perguruan, kosong saja. Kecuali kalau backgroundnya KOSN itu boleh. Ya. Tapi kalau lambang perguruan, promosi perguruan tidak boleh di situ. Ada satu pertanyaan, bagaimana dengan keluar garis tadi? Apakah boleh diulang penjelasan untuk pencaksilat? Boleh, ya. Juanda Putra. Jadi kalau keluar garis atau misalnya keluar frame, sebaiknya diulang saja, gitu. Kalau keluar garis berarti dipakai menggunakan matras kan, gitu. Jadi diambillah yang terbaik, gitu. Baru diupload, gitu. Di-kick aja. Ya, jadi saran saya juga ya Mas Johan ya. Iya. Nah, kalau pas pengambilan gambar kan kita bisa lihat ulang. Sudah pantas apa belum nih diupload? Kalau lambang daerah, nah yang nggak boleh itu perguruan. Iya. Apakah lambang daerah diperbolehkan di baju pencaksilat? Boleh. Boleh. Karate juga boleh. Karate juga boleh. Penjelasan waktu kompensasi setelah atau sebelum waktu 3 menit. Sesuai dengan peraturan, ya. Pak Johan. Ya. Ada lagi? Dijelaskan. Monggo. Pas penyebutan kata harus menyebutkan nomor. Oke. Maksudnya bagaimana, mohon dijawab. Yang menyebutkan lengkap itu pada saat menunjukkan ID card. Pada saat memainkan kata hanya menyebutkan kata. Demikian. Ya, betul. Kemudian ada yang bertanya nih Mas, apakah boleh dipakai video yang di provinsi? Nah, tadi sudah dijelaskan. Ini kan kita tujuannya kejuaraan virtual ini supaya atlet tetap selalu berlatih dan menunjukkan performance-nya yang terakhir. Jadi saya berharap semua video yang dikirim ke nasional ini adalah video terbaru, dibuat kembali dengan latihan yang lebih mantap lagi. Jadi jangan dipakai video-video yang sebelumnya. Izin bertanya. Ya. Saya dari cabang olahraga pencaksilat dari Provinsi Bali. Untuk videonya, apakah boleh menggunakan satu video yang sama lalu diupload 2 kali ke YouTube dengan penamaan yang berbeda, ataukah harus 2 video yang berbeda? Terima kasih. Mas Fahmi, suara Mas Fahmi. Dari pencaksilat, saya harapkan berbeda. Jangan pakai video 1, terus video 2-nya sama dengan itu aja. Gitu. Jangan. Tetap seperti juga karate,
ini adalah prestasi. Jadi kita harapkan yang terbaru, dua-duanya terbaru. Itu ya. Mohon penjelasan mengenai ada atlet Popnas yang bisa mengikuti KOSN ini dan lolos final. Apakah itu dilanjutkan dari pencaksilat? Tetap dilanjutkan karena Popnas itu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu tidak ada. Jadi ketentuan itu seharusnya memang pada saat itu kita sudah menentukan, dan waktu itu adalah waktu pandemi sehingga untuk dimasukkannya terlupakan. Jadi itu bukannya kita masukin dadakan, tidak. Jadi tetap kita lanjutkan, dan karena pemain Popnas itu tidak ada dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Kita tidak ada Popnas, itu aja. Ada lagi? Video dalam ruangan boleh. Selamat sore apakah? Yang dari Bali udah kejawab ya. Izin tanya apakah boleh, apakah lolos di tingkat nasional perlu. Ya. Di tingkat nasional apa perlu registrasi? Selamat sore, Pak. Ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Saya Wildan dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Apakah jika ada penggantian data pembina diperbolehkan tidak, Pak? Nah, jadi dari awalnya kita sudah membagi tugas karena kami ini di sini ada dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Tetapi pada pelaksanaannya yang ditugaskan di SMK itu memang ada suatu hal yang tidak dapat, sehingga dia sehingga dia diganti oleh orang lain, sehingga untuk data sendiri untuk pembina boleh tidak Pak diganti datanya. Terima kasih Pak. Boleh saja. Itu kan hanya administrasi aja, Mas Yose dan Mas Yongki ya. Saya kalau di pencaksilat sih boleh saja. Jadi nggak masalah kalau untuk pembina. Pembina itu siapa saja boleh. Yang penting tertulis ya, terdata untuk menggantikannya. Itu aja. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Untuk jilbab di cabang pencaksilat. Jilbab itu bukan merupakan ikat kepala ya. Jadi kalau sudah pakai jilbab harus pakai ikat kepala lagi. Jilbabnya boleh warna apa aja. Tidak harus warna hitam. Paling bisa dikondisikanlah sama dengan warna pakaiannya. Sedikit berbeda dengan karate. Karate karena sudah ada ketentuannya harus pakai jilbab tertentu. Sedangkan di pencaksilat jilbabnya belum ada ketentuan. Jadi selama tidak mengganggu gitu ya. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara memperkenalkan diri, coba dicontohkan. Jadi begitu mau main kata, maju ke kamera, tunjukkan ID card-nya, sebutkan nama siapa, nama Ali, asal sekolah SMA 1 Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sudah selesai, begitu. Dan kalaupun kurang menyebutkannya, sebutkan nama, provinsinya tidak akan didis. Yang penting perkenalkan nama, ya kan, tunjukkan ID card-nya supaya ini kelihatan bahwa saudara itu memainkan kata-kata yang baru. Tapi jangan lupa tadi ya, setelah memperkenalkan diri hormat, nanti pas main katanya lupa hormat. Nah itu kena diskualifikasi. Hati-hati. Halo. Saat ini ada pertanyaan, izin bertanya, Sensei hormatnya berapa kali? Di dalam pertandingan kata, hormat hanya 2 kali yang dinilai. Yang pertama, pada saat sebelum memainkan kata. Yang kedua, setelah memainkan kata. Lebih daripada itu dianggap excessive bow namanya. Hormat yang berlebihan. Dan itu tadi ada pengurangannya kan. Itu sebut juga dengan wasting time, mengulur-ulur waktu. Jadi hormat yang berlebihan itu pengurangan. Jadi 2 kali saja. Sebelum memainkan kata, sesudah memainkan kata. Halo. Lebihnya, ya saya kira itu. Ya silakan. Halo, saya Wahyu Pak dari SMA 1 Gelagah, Jawa Timur.
mau bertanya. Yang pertama terkait persyaratan upload, apakah dibutuhkan SK juara dari provinsi? Kemudian yang kedua, untuk sabuk pencak silat, apakah warnanya berbeda? Karena tahun lalu kita warnanya berbeda, kena vol, Pak. Nah, kena vol. Warnanya tetap, apakah ada ketentuan warna sabuk itu berbeda? Kemudian yang ketiga, video yang pertama dan kedua tolong dipertegas, Pak. Itu video yang sama atau tidak? Karena tadi jawabannya mengharapkan. Takutnya ada yang sama, ada yang tidak gitu. Tolong dipertegas saja. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Untuk sabuk itu tidak ada. Jadi untuk menentukan ini kita hanya pakaian tuh seperti biasa ya. Oke ya, nggak pakai sabuk pun nggak apa. Jadi nggak ada merah, nggak ada biru, itu nanti nggak ada ketentuan. Jadi itu kemarin itu rancu. Jadi sekarang kita pakaiannya seperti biasa, ada di ketentuan. Dan untuk video tidak diharapkan sebenarnya harus berbeda. Ya, oke, harus berbeda ya, Pak ya. Ya, gitu ya. Ya, jadi ini kan prestasi adik-adik gitu ya. Jadi kan tinggal bikin 2 video aja kan mudah gitu. Ya. Ya. Oke, dan video baru ya. SK provinsi, Pak. SK provinsi ya harus ada SK provinsi. Pasti apakah sudah di-share? Ya, diminta sama Mas Yose nanti ya. Nanti urusannya Mas Yose itu nanti. Oke? Oke, baik Pak. Ya, makasih. Ada yang bertanya, untuk karate berapa kata yang dimainkan? Ini sudah berapa kali tadi dijelaskan. Untuk karate 4 kata. Kata pertama sabuk biru, kata kedua sabuk merah, kata ketiga sabuk biru, keempat sabuk merah. Dan tegaskan kembali video terbaru. Ya. Izin bertanya. Ya. Perkenalkan, saya Renanda dari Bali, cabang olahraga pencaksilat. Untuk grup WhatsApp, apakah mulai hari ini saya sudah bisa masuk? Karena di web saya tidak menemukan pilihan untuk memasuki grup WhatsApp. Kemudian untuk SK tingkat provinsinya itu, saya bisa menghubungi Kak Yose melalui apa ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab, izin Pak Fahmi, Pak Yusuf. Ya, langsung. Nah, untuk grup WhatsApp jika belum muncul nanti mohon ditunggu terlebih dahulu. Untuk SMA ya nanti akan ada muncul. Lalu untuk yang SK sebenarnya untuk di website di dashboard tidak ada menu pengunggahan SK. SK hanya untuk diketahui bahwa memang absah peserta yang lolos ke tingkat nasional adalah nama-nama yang tertera pada SK. Jadi untuk yang di dashboard, teman-teman hanya perlu untuk mengunggah video. Itu sih. Baik, terima kasih. Izin Bapak, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Waktu sesi tanya jawab sudah berakhir, kami akhiri sesi tanya jawab ini. Untuk pertanyaan selanjutnya dapat menghubungi narahubung masing-masing cabur. Mungkin dari Pak Yosi ada tambahan, Pak? Baik, Mbak Fira, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak Yose. Ya, untuk pembukaan pendaftaran tanggal 8, kami buka besok. Lalu nanti teman-teman bisa upload video sampai dengan tanggal 15. Jam 11:59 waktu Indonesia Barat. Maaf, itu 11:59. 23:59. Ya, 23:59. Ya. Tanggal 15 ya, Yos. Tanggal 15. 15. Ya. Jadi kami tidak ada lagi perpanjangan waktu karena sudah mepet banget. Kami juga menseleksi administrasi dan lain-lain. Setelah itu, setelah mendaftar, setelah mengupload, nanti Sobat Prestasi akan mendapatkan link WhatsApp baru untuk bergabung di dalamnya. Jadi seluruh informasi ada di dalam itu. Untuk masalah SK, kami nanti akan coba bantu
teman-teman dari provinsi untuk dibuatkan SK adik-adik sekalian untuk mendapatkan sertifikat bagi yang tidak masuk ke tingkat nasional juga. Begitu, mungkin ada pertanyaan lagi ya? Kalau untuk masalah administrasi bisa menghubungi teman-teman narahubung, sudah ada nomor WhatsApp-nya, dan juga bisa bertanya juga di sosial media kami. Lalu untuk kami rasa cukup Pak ya, sepertinya ya Pak, karena memang sama seperti tahun kemarin, tapi yang tahun ini kami akan sedikit lebih mempermudah. Tapi waktunya pun akan sedikit persempit banget karena cuma 5 hari dan tidak ada perpanjangan waktu. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Yose. Sudah selesai. Pak Yose, Pak. Ya Pak, ya selesai. Mengingatkan buat peserta karate untuk lengkap 4 kata yang harus dikirim, jangan cuma 2 atau 3 atau bahkan 1. Jadi dia harus kirim 4 karena akan menyulitkan ketika dia tidak bisa, tidak ada katanya di babak-babak berikutnya. Itu sayang gitu. Mending yang di bawahnya yang katanya lengkap gitu. Jadi harus memasukkan 4 kata. 4 kata harus di link kata itu harus diisi yang tadi dijelaskan Pak Yongki. Demikian Pak Yose. Baik Pak, terima kasih untuk mengingatkan kembali Pak. Untuk Juknis, tahun ini kami tidak membuatkan Juknis nasional karena kena efisiensi, tapi mungkin kami akan membuat infografis Pak untuk memudahkan sobat prestasi yang lain. Lalu untuk pendaftaran berapa hari, kami buka dari tanggal besok, tanggal 8, hingga ke tanggal 16, jam 23.59. Tanggal 16 jam 23.59. 15 atau 16 Yos? Maaf, 16 aja Pak. 16 aja Pak. 16 ya. Ya, 16 pastiannya aja, teman-teman 16 ya. Jangan salah ya. Karena memang 16. kalau kami 1 minggu kayaknya masih kurang ya. Ini kan takutnya ada di daerah-daerah kepulauan yang agak susah sinyalnya. Iya. Penilaiannya tanggal berapa Pak Yose? Maaf Pak, penilaian tanggal 20 sampai 26. Oh, oke. Ya. Oke. 20 sampai tanggal 26 penilaian. Akhir pendaftaran tanggal 16 jam 11.23, tanggal 23 pukul 59. Waktu jam 23.59. Ya. Usahakan sebelumnya karena memang pada jam-jam tersebut pasti banyak video yang yang upload berbarengan. Takutnya masuk kemacetan. Iya. Lebih cepat lebih bagus. Untuk grup nasional kami akan buka setelah daftar atau membuat atau mengisi video baru. Begitu aja Pak. Oke. Pak Yose, sekali lagi mengingatkan untuk karate jangan memakai lambang perguruan di baju karate. Satu. Baik, Pak. Yang kedua, jangan menggunakan background tempat mengambil videonya ada logo-logo perguruan. Sayang sekali nanti sudah bagus, nilai dikurangi. Ini juga minta ada yang bertanya. Dan sekali lagi, kata yang diunggah 4 kata. Baik itu dari awal penguploadan video itu 4 kata dengan sabuk biru, merah, biru, merah. Saya kira ini sudah cukup jelas Pak Yose. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang mereka melakukan kesalahan-kesalahan sehingga dikurangi penilaiannya. Sayang sekali. Terima kasih Pak Yose. Terima kasih Pak Haji. Lanjut Pak Yose. Pak, terima kasih semua. Kita kembalikan ke MC ya Pak. Ya, oke Mas Yos. Baik, terima kasih Pak Yose. Maka berakhir pula acara sosialisasi kompetisi olahraga siswa nasional tahun 2021. Semoga tetap menjunjung tinggi semangat sportivitas, tidak kena lelah untuk terus latihan, dan tentunya berdoa kepada Tuhan supaya dimudahkan dan dilancarkan sampai akhir.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta Sobat Prestasi yang sudah bergabung bersama kami pada hari ini untuk mendengarkan informasi terkait mekanisme pelaksanaan KOSN tingkat nasional, tim juri atas kehadiran serta partisipasinya pada sore hari ini. Saya Safira Gasani, mohon maaf bila banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak, Ibu, Sobat Prestasi. Izin live Mas Yos. Jika ada yang ingin live, dipersilakan live.